Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna. Dan saudara harus berserah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Supaya dosa tidak mengintai kita saudara ya. Nah, seperti pada judul ini, waspada buku hitam Pak Sambo sangat berbahaya ya. Nah saudara, kita orang Indonesia termasuk netizen yang saya pernah baca artikel ya, termasuk dalam daftar netizen terparah ya. Ketika ada masalah, maka kita paling parah menghakimi orang lain ya. Memang manusia itu cenderung lebih suka melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Ya. Nah, termasuk saya menggunakan judul ini saudara. Ketika saya membuat judul ini, maka pasti biasanya orang kepo. Ya. Ada apa dengan buku Pak Sambo? Ya menurut saya saudara, biasa aja. Ya. Dibesar-besarkan di media sosial. Waduh. Dan buku hitam yang sering dibawa-bawa Pak Sambo, sebentar kita lihat cuplikannya saudara. Dari sejak dia menjabat, ya, kalau tidak salah dari bintang 1 ya, dia sudah mulai punya catatan-catatan pribadi seperti diari ya, apa yang dia kerjakan. Dan sampai sekarang ini sepertinya dia bawa-bawa. Dan orang jadi penasaran kan saudara, karena itu selalu ada. Nah saya juga punya buku seperti itu saudara, renungan-renungan saya atau sandi-sandi ya, password ya. Ya mungkin saja Pak Sambo punya seperti itu, password atau sandi, ada yang penting kan saudara. Tapi nggak usah lah terlalu negatif, jauh berpikir ada apa dan lain-lain. Kita serahkan saja ke pengadilan untuk memutuskan semuanya. Dan ada seorang pendeta yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya, saudara. Itu pertama tanggal 14 Oktober. Ketika saya mulai berkomentar dan berbicara, kemudian memberikan firman Tuhan kepada saudara sekalian, ya, saya belum bicara langsung dengan seorang ibu ini, tapi saya lihat profilnya, dia adalah seorang pendeta, ibu pendeta, ya. Dia berkata bahwa, "Shalom Pastor, terima kasih yang tetap setia memberikan pencerahan melalui firman Tuhan untuk kasus FS. Tuhan Yesus memberkati beserta famili." Ya. Jadi dia berterima kasih, saya balas, kemudian sama-sama Pastor. Lalu kemarin saya baru lihat hari ini, dia mengirimkan pesan lagi saudara. Puji Tuhan dengan adanya kasus FS dan PC, kita bisa tahu iman orang Kristen sampai sejauh mana. Contoh dalam hal mengampuni, kejahatan balas dengan kebaikan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah dengan demikian ternyata kita sebagai pemimpin rohani masih gagal dalam membina jemaat. Ternyata banyak orang yang perlu Yesus, banyak orang yang butuh perjumpaan pribadi dengan Yesus, baru mereka bisa memaafkan. Terus maju dan Tuhan memberkati Pastor. Membina, maksudnya ada yang salah katanya ya tadi ya saudara, dia tulis memhina, membina maksudnya. Aku sangat sayangkan dengan pernyataan pengacara Kamarudin yang menyatakan akan memakai segala cara agar FS dan PC dihukum mati. Dalam nama Yesus, mati dan hidup manusia ada di tangan Tuhan. Doaku, Tuhan gagalkan hukuman mati untuk FS dan PC. Saya balas hari ini, salam Ibu Pendeta, salam kenal. Ya. Nah, apa yang disampaikan saudara, itu juga yang menjadi kegelisahan saya selama ini, di mana saya sering mengatakan kepada saudara bahwa dengan kasus Pak FS dan Ibu PC, iman kita diuji saudara. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit, saya senang dengan Bapak Kapolri, dia mengatakan di dalam kalangan Kapolri, sekarang kita lagi diuji, akan timbul emas 24 karat. Supaya polisi-polisi ini bertahan yang murni saudara. Di akhir zaman ini ada penampian. Sama iman kita sebagai orang-orang Kristen. Dan saya percaya mungkin ini seizin Tuhan untuk memproses orang percaya dan tidak secara kebetulan. Ada di kepolisian dan termasuk posisi yang luar biasa.
sangat berpengaruh sehingga mata seluruh dunia, bahkan khusus Indonesia, saudara, ini tertuju kepada kasus ini. Dan kita sebagai orang percaya sedang ditampi. Belum selesai kasus itu, saudara, muncul lagi seorang, ya saya bilang oknum pendeta yang pernah jadi pendeta muda, ya mungkin sekarang tidak lagi, saudara, melakukan hal yang sama. Dan lihat, saudara, di kantong-kantong kekristenan, saya dengar, ya mudah-mudahan saya tidak salah, Pak FS dari Toraja. Saya punya teman dulu waktu kecil namanya Sambo juga. Ya, mungkin next saya akan bahas, ya, Sambo adalah teman saya, ya. Saudara. Nah, jadi saya penasaran, kemungkinan Pak Sambo ini satu daerah saya. Tapi saya cari tahu belum. Saya pernah melemparkan pertanyaan di media sosial saya dan ada orang berkata bahwa dia dari Toraja. Ya. Nah, kalau memang benar dari Toraja, saudara, memang nama Sambo itu tidak jauh-jauh dari wilayah daerah itu, ya. Kemudian dia menghabisi PAM Huta Barat. Saudara bisa berpikir. Iya kan, saudara? Ya. Lalu kemudian muncul, belum selesai kasus ini, seorang oknum namanya Rudolf Tobing. Saudara bisa mengerti? PAM-nya Tobing. Kemudian yang dihabisi adalah orang Toraja. Jelas-jelas. Berarti, wow. Di sini kita melihat, saudara. Di sini iman kita diuji sebagai orang-orang percaya. Ya. Tidak ada satu kelompok pun, tidak satu golongan pun, tidak ada satu denominasi pun, atau seorang pribadi yang terluput dari kesalahan. Disinilah kita melihat, saudara. Apakah kita mau membalas dendam atau mengampuni? Saya berkata kepada saudara, lalu saya banyak mendapat bulian juga termasuk dari saudara-saudara seiman. Ketika saya berkata bahwa kita harus mengampuni, maka ada yang berkata, oh tidak, harus dibalas. Saudaraku, disinilah dilihat iman kita. Karena sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Seperti Tuhan Yesus. Memang manusia itu kadang sakit. Tapi kalau kita memegang apa yang ada pada kita, ketika orang lain menghajar, atau seperti orang mengganggu, maka kita akan sakit. Karena apa? Kita pegang erat. Tapi saudara harus percaya. Alkitab berkata bahwa siapa yang mengasihi ayah, ibunya, anak-anaknya, laki-laki, perempuan, lebih daripada Yesus, tidak layak. Karena itu saudara, kita diuji, kita ditampi. Sehingga kita tinggal tetap apa yang berisi. Orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen, kekristenan bukan jaminan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang meresponi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ketika Yesus datang menyatakan dirinya, saudara, dia akan menghakimi dunia. Termasuk para hakim-hakim yang ada di dunia. Dan saran saya, saudaraku, untuk umat Kristen, serahkan kasus-kasus yang ada ini kepada pihak yang berwajib, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Mereka yang memutuskan. Dan kalau kita rasa bahwa tidak ada keadilan, mereka yang bertanggung jawab atas hidup seseorang, dan mereka pun tidak akan luput dari penghakiman pada saat Yesus menyatakan dirinya. Karena itu pesan saya buat saudara seiman, atau juga yang melihat video ini, saudara-saudara, untuk bisa memberkati banyak orang. Dan saya bersyukur video-video saya ditonton sampai jutaan orang. Itulah tugas kita untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun juga banyak orang yang tidak senang dengan apa yang saya sampaikan. Tapi firman Tuhan itu harus tetap diberitakan kepada dunia. Kita butuh terang, saudara. Kita butuh terang. Supaya orang bisa melihat. Stop kita saling menghujat, stop kita saling membuli. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang muncul di YouTube. Lalu kemudian menghina, kemudian menghujat para pelaku. Saudara, bukan tugas kita. Kita datang untuk membawa damai. Termasuk siapapun yang menghina kita, kekristenan, pengikut Kristus, kita doakan dan kita ampuni. Sebagaimana Yesus mengajarkan kita kasih. Biar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saudara bisa share untuk memberikan
kekuatan kepada saudara kita yang lain. Tuhan memberkati dan biar roh, jiwa, tubuh saudara dipelihara sempurna. Haleluya, amin. Kita lihat buku hitam Pak Sambo. Selamat menyaksikan saudara. Buku hitam yang selalu dibawa mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo menjadi sorotan publik. Pengacara Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang mengatakan, isi buku hitam Sambo merupakan catatan pribadi terkait kegiatan atau aktivitas sejak menjadi Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri. Dia menambahkan, apabila buku hitam itu menyimpan informasi penting dan bisa berguna untuk memperbaiki situasi dan keadaan dalam Polri, maka hal itu bisa saja disampaikannya. Rasa Mala mengatakan, Sambo dari awal menyampaikan akan kooperatif, termasuk kalau ada kebutuhan yang harus disampaikannya terkait kebaikan Polri ke depan. Tentu, dia sepakat bahwa ini momentum penting memperbaiki dan mereformasi Polri maupun criminal justice system. Sejak muncul saat proses pelimpahan, buku hitam Verdi Sambo selalu tak lepas dari tangannya, termasuk saat sidang pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum, eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan dalam perkara pembunuhan berencana.